Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Zahra Nur Ajizah. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara Australia untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Iqbal Eki Nugraha. Jadi teman-teman, dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 tertuang persyaratan konstitutif berdirinya sebuah negara. Syarat yang harus dipenuhi adalah wilayah tertentu, adanya penduduk tetap, dan pemerintah atau penguasa yang berdaulat. Namun, untuk menjadi suatu negara yang berdaulat, dalam praktiknya memerlukan pengakuan dari negara lain. Jika tiga unsur di atas merupakan persyaratan secara hukum internasional, maka pengakuan negara lain untuk berdirinya sebuah negara, hal ini merupakan unsur politik atau unsur deklaratif. Usaha Indonesia untuk mendapatkan pengakuan di dunia internasional juga dilakukan terhadap tetangga dekatnya yaitu negara Australia. Usaha-usaha pemerintah Belanda untuk meneguhkan kembali kendali kolonialnya di Indonesia di antara tahun 1945 sampai 1949 benar-benar dihalangi oleh Serikat Buruh dan pemerintah Australia yang saat itu dikuasai Partai Buruh. Setidaknya, terdapat dua peristiwa penting yang menunjukkan dukungan pemerintah Australia untuk pemerintah Indonesia dalam mencegah kembalinya penjajahan Belanda, yaitu yang pertama, adanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang membuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Pemboikotan ini diprakarsai oleh cabang Brisbane dari Waterside Works Federation atau Federasi Pekerja Pesisir Australia. Yang kedua yaitu partisipasi aktif Australia untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda dan bersungguh-sungguh mendukung Indonesia menentang Belanda. Dukungan Australia untuk pemerintah Indonesia dalam menentang Belanda yang pertama yaitu dengan pemboikotan kapal-kapal Belanda. Pemboikotan diprakarsai oleh pelaut-pelaut Indonesia yang meninggalkan 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada tanggal 24 September 1945. Aksi ini secara segera diikuti dengan sebuah keputusan WWF cabang Brisbane untuk memboikot ke-6 kapal-kapal tersebut. Embargo terus berlangsung sampai tahun 1948. 31 serikat pekerja Australia dan 4 serikat pekerja Asia secara langsung menghentikan 559 kapal yang seharusnya adalah persediaan bagi usaha Belanda. Selambat-lambatnya akhir Maret 1946 misalnya, 1.000 truk Belanda yang seharusnya dikirim ke Indonesia masih tetap di Australia. Pembuat kebijakan di Australia bersimpati dengan kelompok nasionalis anti-kolonial tetapi juga ingin menghentikan pertumbuhan gerakan komunis yang terlibat dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Selain itu, masyarakat Indonesia di Australia juga mengambil peran penting dalam pemboikotan ini, melalui kontaknya sebelumnya dengan WWF di beberapa kota Australia. Para veteran Tanah Merah melalui organisasi mereka, Indonesia Political Excels Association tampil efektif menghimbau serikat-serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap semua kapal-kapal Belanda yang mengangkut piranti keras militer yang mungkin digunakan untuk menindas Republik Indonesia. Pada tanggal 26 September 1945, Dewan Federal memutuskan pemogokan penyeluruh terhadap semua kapal Belanda di pelabuhan-pelabuhan Australia. Peristiwa ini dikenal dengan Black Armada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.